34 derajat Celcius, maka buzzernya akan menyala. Seperti ini contohnya. Nah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke teman-teman, kembali lagi ke channel Alfian Center. Nah teman-teman, kali ini kita bakalan coba bikin alarm untuk suhu tinggi Project 12. Oke teman-teman, untuk komponennya sendiri, nah di sini aku pakai microcontroller ESP32 seperti biasa ya. Seperti ini ya perwujudannya. Note MCU ESP32 Dev Kit ya. Kayak gini. Kemudian pakai sensornya, tentu aja sensor DAT22 buat suhu dan kelembapan ya. Seperti ini, 3 pin plus out dan minus. Selanjutnya LCD. LCD ini udah pakai I2C ya teman-teman. Ini I2C-nya. Jadi ya lebih mempermudah, dia cuman 4 pin di sini. GND, VCC, SDA, SCL. Kayak gitu. Kemudian kita butuh buzzer sebagai sirinenya nanti atau alarmnya atau yang bunyi nanti ya. Selanjutnya breadboard sebagai komponen pendukung dan juga kabel jumper. Ini aku makainya mix ya, female to female, male to female, sama male to male. Kita sesuaiin aja nanti teman-teman. Dan ini kebanyakan sih male to female sih, gitu. Oke langsung aja kita rangkai. Oke teman-teman, untuk rangkaiannya sendiri kita mulai dari breadboard dan juga microcontrollernya ya. Kita pasang di sebelah sini, seperti ini. Kemudian kita juga pasang dulu VCC dan GND-nya ya. Kita hubungin ke sini, biar mudah. Nah untuk ESP32 ini udah ada V-in dan GND. Nah V-in ini tegangan 5 volt, GND ini groundnya atau negatifnya. Dia juga sebenarnya sudah support yang 3,3 volt dan GND ya di sini teman-teman. Tapi kita pakainya yang 5 volt. Seperti ini, pastikan jangan sampai kebalik ya teman-teman. Nah kalau udah seperti ini, kemudian kita lanjut rangkai untuk sensornya. Ya untuk sensornya sendiri ini kita pakai pin female to male ya. Kemudian di sini ada 3 pin plus out dan minus. Untuk yang plus ini ke 5 volt, out ke pin 15 dan yang minus ini ke GND. Oke, kita hubungin. Nah, kalau udah seperti ini, kemudian kita juga hubungin untuk LCD-nya, ya. Kita hubungin dulu untuk VCC dan GND-nya, teman-teman. Seperti ini, kita hubungin. Kalau sudah, kita hubungin juga untuk pin SDA sama SCL-nya ya. Untuk SDA di pin 21 dan SCL-nya di pin 22. Oke, kita hubungin. Oke teman-teman, untuk wiringnya udah ada di link deskripsi ya. Teman-teman bisa cek langsung ke link deskripsi. Jadi wiringnya udah aku siapin. Selanjutnya kita hubungin dulu untuk pin 27-nya. Pin 27 ini ke positif dari buzzer ya. Seperti ini. Dan kemudian untuk yang negatif dari buzzernya ini teman-teman, kita hubungin ke GND ya. Oke. Kalau seperti ini, sudah seperti ini, kita langsung konekin aja ke komputernya. Kita beralih ke pemrogramannya. Oke teman-teman, masuk ke dalam programnya ya.
Teman-teman, untuk program ini udah aku siapin ya di link deskripsi ya. Jadi teman-teman bisa langsung download aja programnya di sana kayak gitu. Kemudian kita di sini pakai library Liquid Crystal I2C ya teman-teman. Link Google Drive-nya juga udah aku sertain di program juga ada, di deskripsi juga udah ada teman-teman. Jadi teman-teman langsung download aja. Kemudian di sini ada inisialisasi dari LCD-nya. Ini alamatnya, kemudian ini jumlah kolomnya dan ini jumlah barisnya. Kayak gitu. Nah, ini soalnya pakai LCD 16 kali 2 ya, kayak gitu. Kemudian di sini juga ada library DHT ya. Library ini juga udah aku cantumin linknya, jadi teman-teman bisa download. Kita pakai pin 15, DHT tipenya DHT 22, dan kemudian kita inisialisasi lagi di bawah sini. Seperti itu teman-teman. Sebagai output atau sebagai alarmnya, ya kita pakai buzzer dengan pin 27 teman-teman. Kita pakainya pin 27 ya. Selanjutnya void setup. Di bagian void setup ada DHT begin untuk mulai library DHT. Kemudian LCD begin, mulai library LCD, dan serial begin untuk memulai serial monitor. Kemudian di sini ada pin mode untuk buzzer pinnya sebagai output ya teman-teman. Pastikan sebagai output. Untuk sebagai output ini alarmnya kayak gitu. Di bagian void loop teman-teman, nah ini mudahnya pakai library ya teman-teman. Kita cuma nyiapin tipe data, kemudian variabelnya. Nah ini gampangnya, jadi sama dengan langsung DHT read humidity. Jadi kita udah nggak pakai rumus lagi teman-teman. Jadi rumusnya itu udah masuk ke dalam si library-nya kayak gitu. Jadi teman-teman yang mau baca humidity tinggal langsung pakai itu. Kemudian di sini juga sama float, kemudian variabelnya, dan DHT read temperatur. Ini untuk membaca dari nilai temperatur atau suhunya ya teman-teman. Kayak gitu. Jadi cuman pakai ini doang, teman-teman udah dapat data temperatur atau suhu. Kayak gitu. Selanjutnya serial print. Nah, di sini untuk menampilkan keterangan tem di sini ya. Oke, kemudian di sini ada serial print LN, jadi dia enter ke bawah gitu ya untuk temperatur. Pastikan teman-teman, ini pembedanya ya. Untuk keterangan itu ada tanda petik. Kalau misal variabel itu tidak ada, kayak gitu ya. Kemudian lanjut untuk di sini yaitu LCD ya. LCD untuk menampilkan tem. Kemudian ini di 0 startnya di 00, kemudian ini untuk temperatur mulainya di baris ke-7 atau kolom ke-7 ya, sorry. Sini juga sama, ada tanda petiknya kalau untuk keterangan dan variabel enggak. Kemudian mulai lagi di kolom ke-13 untuk derajat ya, karena di LCD itu nggak bisa langsung derajat, jadi kita pakainya char 223 kayak gitu. Selanjutnya ini C-nya. C ini bisa nih, jadi langsung ke di C kayak gitu. Selanjutnya ini untuk serial print, untuk humidity keterangan titik 2. Nah variabelnya humidity, dan ini untuk yang kosong ini untuk memberikan jarak atau jeda atau enter ya teman-teman gitu. Jadi biar tipe datanya itu nggak gabung gitu ya. Terus kalau untuk persen sendiri ini bisa teman-teman. Jadi kalau untuk persen bisa langsung. Tapi kalau untuk derajat kita pakainya char itu tadi. Selanjutnya, nah ini untuk struktur kendalinya teman-teman. Di sini ada if jika temperatur lebih dari sama dengan 34, kayak gitu ya. Jika lebih dari sama dengan 34 ya, atau mengatur kondisi gitu ya, suhunya itu di 34, atau teman-teman juga bisa ubah deh. Di sini kita kasih keterangan deh ya. Jadi suhunya yang 34 itu teman-teman bisa ubah sesuai dengan keinginan atau kebutuhan teman-teman ya. Sesuai dengan kebutuhan gitu. Jadi suhu dapat diubah dengan sesuai kebutuhan. Misal teman-teman maunya 40 baru dia nyala sirinenya, bisa banget. Misal katakanlah 38 gitu ya. 38 teman-teman baru nyala sirinenya bisa, atau alarmnya baru nyala bisa. Kayak gitu. Kemudian di sini kita tampilin lagi suhu saat ini berapa di serial monitor. Nah, kalau serial monitor derajat Celcius langsung bisa teman-teman ya. Kayak gitu. Nah, kemudian teman-teman setelah itu, ini pembedanya teman-teman. Di program kali ini aku mau coba kenalin tentang fungsi ya. Jadi di sini ada aktif alarm, itu untuk mengaktifkan fungsi alarm pada fungsi void alarm activated alarm gitu ya. Di sini. Nah, void activated alarm di sini teman-teman.
Nah, ini yang dipanggil di atas tadi gitu ya. Jadi program ini dipanggil seluruhnya di atas. Contohnya ini menyalakan, kemudian delay 5 detik, kemudian nyalain lagi, kemudian di delay lagi 5 detik, nyala lagi, kemudian mati lagi, kayak gitu seterusnya. Kalau misal variabel atau kondisinya terpenuhi, kayak gitu. Kondisi dari if else-nya terpenuhi yang ini. Kayak gitu ya. Tapi kalau misal tidak terpenuhi ya berarti mematikan buzzer gitu. Jadi mati terus buzzernya. Dan kita kasih interval 2 detik kayak gitu untuk perulangannya. Oke. Ini penjelasan cukup panjang ya teman-teman, biar teman-teman juga paham gitu terkait dengan programnya seperti apa. Kemudian di sini pastikan juga untuk library-nya teman-teman langsung aja ke add zip library ya, setelah di-download terus masuk ke add zip library di sini. Teman-teman cari filenya, foldernya di mana kayak gitu ya. Kemudian teman-teman nanti klik, pastikan tidak usah diekstrak teman-teman, pastikan tetap zip dan kemudian nanti klik open kayak gitu ya, dia otomatis masuk. Karena aku udah, jadi aku cancel aja. Nah, kemudian board yang aku pakai di sini teman-teman, aku pakainya ESP32, jadi Doit ESP32 DevKit kayak gitu ya. Dan teman-teman yang mau pakai board lain juga bisa, misal pakainya Arduino Uno atau Arduino Mega, Nano atau sebagainya ya gitu. Teman-teman bisa, atau Arduino Mini gitu, Leopard, Mega gitu, terserah teman-teman. Tapi ya teman-teman perlu diperhatikan ketika teman-teman pakai Arduino lain gitu, pinnya juga diperhatikan teman-teman, disesuaikan dengan Arduino kalian gitu ya. Setelah itu kita perhatikan juga untuk portnya. Di sini kebetulan pakainya COM5 kayak gitu. Untuk yang COM3 itu Arduino, COM1 bawaan gitu, COM5. Dan kemudian kita upload. Nah, kalau udah selesai, kita cek di serial monitor sebelah kanan ini. Ini sudah tampil ya teman-teman. Tapi kalau misal teman-teman itu none atau misalkan nol atau tidak ada keterangan ya teman-teman, coba perhatikan lagi untuk rangkaiannya dan juga tegangannya. Pastikan tegangannya memenuhi, stabil, dan rangkaiannya juga pastikan kabelnya tidak putus kayak gitu ya. Nah, ini udah tampil di sini ada suhunya seperti itu. Oke, kalau sudah kita lanjut ke hardware-nya. Nah, teman-teman, setelah di-upload programnya ya, terlihat di sini datanya sudah tampil. Kayak yang di serial monitor tadi juga sudah tampil ya. Ini juga sudah ya. Terlihat di sini temperaturnya, keterangannya 32,3 derajat Celcius. Kemudian humidity atau kelembapannya di 81 sekian persen gitu ya. Seperti ini. Oke, kemudian untuk indikator sebagai keterangan atau alarmnya sendiri, aku pakainya ini ya teman-teman, buzzer kayak gini, dan aku hubungin ke pin 27 dan juga GND-nya. Nah, oke, sekarang kita langsung tes saja. Apakah ketika dia di angka 34 derajat buzzernya akan menyala atau tidak, seperti itu ya. Karena ini suhu, jadi kita naikkan suhunya menggunakan api seperti itu ya, tapi tidak menyentuh sensornya ya teman-teman, nanti bisa kebakar kalau menyentuh kayak gitu ya. Seperti ini. Nah, tunggu sebentar. Terlihat ya teman-teman, di sini temperaturnya mulai naik dari 32,5 tadi, sekarang meningkat, kelembapan juga menurun. Oke, mulai meningkat lagi. Terus naik. Nah, sudah menyala ya teman-teman. Di sini terlihat bahwa ketika suhunya itu di atas 34 derajat gitu ya, 34 derajat Celcius, maka buzzernya akan menyala. Seperti ini contohnya. Nah, seperti itu teman-teman. Oke. Nah, alarm ini teman-teman ini berfungsi ketika misal teman-teman pakainya suhu yang tinggi seperti itu ya. Katakanlah misal di angka 40 derajat gitu, dia akan menyala gitu ya. Itu teman-teman tinggal ubah lagi nanti di programnya seperti itu.
Seperti ini, terlihat bahwa ketika dia suhunya itu 34 sekian ya, di atas 34 derajat Celcius, maka si buzzernya akan menyala terus-menerus kayak gitu. Tapi nanti kalau misalkan dia turun ya, ini suhunya itu turun di angka di bawah 34 derajat Celcius, ini buzzernya juga nanti akan mati dengan sendirinya. Gitu, kita tunggu sebentar, kita lihat penurunan suhunya. Dan intervalnya pembacaan suhu ini 2 detik ya teman-teman. Jadi di jeda 2 detik baru dia, nah seperti ini. Ketika dia suhunya di bawah 34 derajat Celcius, maka buzzernya akan mati. Seperti itu, atau tidak memberikan alarm berbahaya lagi, seperti itu. Penerapan ini bisa teman-teman gunain ketika teman-teman pakai misal katakanlah oven gitu ya, dengan membutuhkan suhu yang stabil gitu. Jadi ketika dia terlalu tinggi alarm, jadi teman-teman punya tindakan atau kita bisa memberikan tindakan ke alat ataupun objek yang sedang kita lakukan perilaku khusus seperti itu. Oke, mungkin seperti itu dulu teman-teman. Jadi untuk proyek kali ini, dan sedikit informasi aja teman-teman, di Universitas Ahmad Dahlan itu ada program studi teknik elektro ya. Program studi teknik elektro, dan di sana teman-teman bisa banget buat yang lagi bingung nih mau kuliah di mana, gabung aja sama teknik elektro Universitas Ahmad Dahlan. Buat teman-teman yang suka project-project kayak gini nih. Buat teman-teman yang suka project kayak gini, buat teman-teman yang dari teknik elektro SMK gitu, nggak menutup kemungkinan juga kalau teman-teman dari SMA, dari IPA ataupun IPS yang mau tertarik untuk belajar teknik elektro atau elektrikal atau pemrograman kayak gini, teman-teman bisa gabung di teknik elektro Universitas Ahmad Dahlan. Di teknik elektro Universitas Ahmad Dahlan itu juga ada tim mobil listrik ya teman-teman. Ada tim mobil listrik yang sudah melalang buana menjuarai kejuaraan nasional. Kemudian ada juga tim robot yang sudah menjuarai nasional maupun internasional. Dan tim robot ini juga teman-teman bisa gabung juga di tim robot ataupun mobil listrik. Kemudian ada KS-KS lainnya kayak misal PLC kayak gitu teman-teman. Jadi bisa gabung di sana. Dan di teknik elektro sendiri tentunya tenaga pendidiknya juga sudah berkompeten ya teman-teman. Jadi teman-teman gak usah ragu buat yang masih bingung mau kemana dan daftar di mana, aku saranin banget ke teknik elektro Universitas Ahmad Dahlan. Silahkan teman-teman cek lebih lanjut di link yang ada di deskripsi. Kayak gitu teman-teman, mungkin itu aja. Aku akhirin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jangan lupa buat like, komen, dan subscribe. Thank you.